Oke, selamat bertemu kembali bersama kami tim tutor dari Lembaga Pendidikan Kursus Smart Education Solution. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi berikutnya masih di tab insert ya. Tapi kalau kemarin kita sudah belajar tentang chart ya, bagaimana membuat diagram dengan satu kategori dan satu kriteria dan dua kriteria juga sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat di menu insert masih ya. Nah, kita buka dulu jendela Microsoft Word 2010, kita image supaya besar. Nah, kita masuk tab insert. Nah, kalau kemarin kita belajar chart, sekarang kita belajar screenshot. Nah, screenshot ini digunakan menu tambahan pada Microsoft Word 2010 ya. Kalau 2007 tidak ada. 2010 ada screenshot berfungsi untuk mengambil gambar dari background desktop. Nah, jadi kita bisa klik di sini. Nah, kita klik screen clipping. Nah, maka kita bisa ambil gambar di sini ya. Misalnya kita mau ambil icon Microsoft Excel dan Microsoft Word 2010 dengan cara klik dan drag geret. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lepas, maka nanti kedua icon shortcut ini akan langsung ada di dokumen Microsoft Word 2010 yang kita pakai. Coba kita lepas, klik. Oke, sampai sini. Nah, sinilah ini menjadi menu gambar dan bisa kita edit ya dengan wrap text misalnya biar bisa dibawa kemana-mana. Kita kasih pilihan in front the text. Oke, nah sekarang kita bisa klik dan drag kemana-mana. Nah, tapi jika backgroundnya ini kita ganti, misalnya background ini kita ganti dulu ya. Kalau ini kan backgroundnya atau desktopnya asli ya. Nah, sekarang kita ganti misalnya backgroundnya itu dari sebuah jendela Word yang lain. Nah, kita misalnya mau ambil gambar yang disebut tab ya. Manakah tab itu? Nah, misalnya kita ambil ya. Nah, dari sini ini aslinya ya. Kita backgroundnya adalah Microsoft Word juga sama. Nah, kita ambil gambar dari sini, mengambil dari tab insert, kita screenshot, screen clipping. Nah, kita akan mengambil misalnya tab, macam-macam tab. Nah, inilah yang disebut macam-macam tab. Nah, kita klik, kita lepas. Nah, ini disebut macam-macam tab. Kalau mau yang lain, misalnya kita ambil, kalau ini shortcut, ini tab. Nah, kita mau ambil yang lain, misalnya klik di luar dulu, ya, klik di luar seperti ini, ya, kursornya di luar, terus kita masuk insert, ya, screenshot lagi, screen clipping. Nah, kita ambil yang quick access toolbar misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan quick access toolbar. Nah, oke. Ya, kita bisa kasih in front the text ya biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita coba ambil lagi ya dari screen clipping dari manakah yang disebut ribbon. Nah, ini ya disebut ribbon adalah ini. Nah, ini ribbon yang terdiri dari beberapa grup. Nah, klik. Nah, inilah yang disebut ribbon. Kita kasih pilihan in front the text. Nah, inilah yang disebut ribbon. Nah, seperti itu. Kalau ini quick access toolbar, ini shortcut, ini ribbon. Nah, sekarang kita akan cari baris taskbar misalnya ya. Manakah yang disebut dengan baris taskbar? Kita mau ambil melalui screenshot. Nah, kita screen clipping kita jadi oke. Nah, kita ambil inilah yang disebut dengan baris taskbar. Nah, oke. Nah, kita kasih pilihan ya. Kasih counter control dan kita kasih pilihan in front the text. Oke. Nah, ini disebut baris taskbar. Terus kita misalnya ambil lagi yaitu manakah yang kita ambil ruler misalnya. Nah, inilah yang disebut ruler atau penggaris ya. Penggaris. Nah, sudah kita lepas. Oke. Nah, kita kasih in front the text lagi biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, inilah
fungsi dari screenshot, jadi untuk mengambil gambar dari background. Jadi tentang backgroundnya, kalau backgroundnya Microsoft Word ya kita bisa ambil dari Microsoft Word, kita tutup misalnya. Nah backgroundnya sekarang ini. Nah sekarang kita mau tambahkan tadi, nah berarti background nanti adalah ini. Nah kita mau ambil jam ya, ambil jam, kita klik insert, screenshot, screenshot, screen clip, kita ambil jam ini misalnya. Nah ini jam ya, kita ambil kalender bisa misalnya. Oke, nah seperti ini kita kasih pilihan in front the text, jangan bisa dibawa kemana-mana. Oke, seperti itu cara screenshot mengambil sebuah gambar. Cukup ya tentang praktek penggunaan screenshot. Nah sekarang kita akan belajar yang lain. Nah, di links, menu link ini sangat berhubungan erat dengan internet ya, karena link ini nanti akan menghubungkan seperti ketika kita sering mengalami di internet, ada linknya. Jadi ketika kita klik, kita akan diajak menuju halaman tersebut yang kita klik. Nah itu kalau ndak kita jarang memakainya ya, link ini ya. Kalau di Excel sering kita menggunakan link ini. Kita akan belajar itu nanti di Excel ya. Oke, berikutnya sekarang yaitu tentang header dan footer. Nah header dan footer ini berfungsi untuk membuat catatan kepala. Kalau header ya di atas, misalnya kita buat ya header dan footer, kita klik header dan footernya misalnya di atas seperti ini misalnya. Nah inilah yang disebut header dan footer. Kita coba ketikkan misal matematika kelas 6 SD. Nah, kita klik di dalam sini dengan cara double klik ya. Kita klik double klik di sini. Nah beginilah. Jadi ada, kalau kita print preview tampilannya kita lihat, nah, ada headernya di sini seperti itu, atau kepalanya di sini. Kita klik lagi home atau insert ya. Nah seperti itu. Kemudian kita masuk tab insert lagi. Kalau footer itu catatan kaki, misalnya kita pilih catatan kakinya ini ya misalnya. Nah jadi catatan kaki di sini. Nah kita bisa menuliskan catatan kaki di sini misalnya untuk kelas 6 SD misalnya. Nah, oke, selesai. Nah, kita lihat di print preview nanti. Nah, juga ada untuk kelas 6 SD. Nah, di page 1, halaman 1. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi dari header dan footer. Kalau ingin mengeditnya, maka kita harus double klik di sini. Nah ini tidak bisa diedit kalau hanya sekali ya, jadi kita double klik cepat. Nah ini untuk mengedit. Nah kalau mau mengembalikan ke dokumen aslinya, kita klik di dalam sini, di dalam sebuah area ini. Kalau footer kan ini lokasinya ke bawah ya, kalau header lokasinya ke atas. Nah, jadi kalau mau mengedit dokumen kita yang ada di tengah ini, kita double klik juga di sini. Nah kalau mau mengedit header ya kita klik di luar sini. Nah kalau mau mengedit footer yuk kita klik di sini. Nah seperti itu ya. Nah itu sekilas tentang apa namanya screenshot dan header footer. Nah, header footer, page number kita akan pelajari itu selanjutnya nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.